itu free and fair election, dan cara untuk mewujudkan ke arah sana itu perlu betul-betul didengar dan dijadikan bahan koreksi. Dan saya yakin semua pihak harus melakukan itu, karena kan kita sedang berjuang nih ya untuk mengembalikan indeks demokrasi kita yang merosot. Dan salah satu ukurannya adalah menghadirkan pemilu yang legitimate, pemilu yang jurdil. Oke, Mas Panggi. Ya, memang ini adalah hari-hari yang ditunggu oleh rakyat ya. Apakah kita akan punya presiden yang hari ini 1 putaran atau langsung 2 putaran, dan hari ini dari data Voxpol yang masuk hari ini kan walaupun kita mengatakan bahwa ini sudah dari dashboard kita stabilitas atau grafik itu sudah bisa kita lihat tidak akan ada perubahan yang signifikan lagi. Yang kedua adalah kualitas demokrasi ini memang perlu dijaga, terlepas tadi ada yang kemudian men-skip bahwa isu-isu pelanggaran konstitusi, nepotisme, isu bansos, isu BLT, isu aparat desa, isu misalnya tadi mobilisasi dan seterusnya. Ini tetap menjadi jangan sampai dianggap sepele juga. Memang dalam aspek-aspek elektoral yang penting adalah dimenangkan dan memenangkan, power sharing itu penting. Tetapi dalam konteks bahwa kemenangan ini harus dibingkai, harus hati-hati betul melihat aspek-aspek bahwa pemilu yang jurdil itu menjadi prinsipal di dalam konteks demokrasi. Kalau kita ingin damai kan harus jurdil dulu. Nah, dalam konteks ini saya pikir kalau hasil pemilu ini adalah intersubjektif atau empirik objektif. Hasil pemilu adalah empirik objektif, data yang ada itu yang dilaporkan. Tetapi bukan berarti kemudian kritik-kritik selama ini sebab akibat kemudian yang menyebabkan ada kegelisahan, ada dari akademisi dari kampus menyuarakan ini juga jangan dianggap ternyata rakyat itu bisa dibodohi bahwa ternyata isu yang dikembangkan selama ini, yang dikemas selama ini itu tidak penting gitu. Akhirnya kita menyepelekan isu demokrasi, isu kesetaraan, isu diskriminasi, isu HAM. Kita nggak sepele karena bagi rakyat itu nggak isu penting. Yang penting itu adalah soal jeroan selera rakyat, yaitu bansos. Disitulah titik persamaan kepentingannya. Saya dapat apa? Ketika presiden terpilih ada harapan apa? Oh, nanti saya akan dapat makan siang gratis. Tapi isu-isu tentang kesetaraan, inequality, isu-isu tentang demokrasi, freedom house termasuk unit ekonomi intelijen itu bukan berarti itu hanya lewat begitu saja. Gitu. Jadi ini harus tetap dikawal supaya demokrasi kita kualitasnya itu ada. Jangan starting pointnya demokrasi kita kan bagaimana demokrasi yang berkualitas. Itu yang perlu kita jaga ke depan. Gitu. Mas Panggi, Mas Burhan dan juga Mas Hanta, sambil kita berdiskusi kita akan juga melihat bagaimana situasi terkini di rumah kediaman Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara. Kita lihat apakah kita akan tunggu apakah akan ada pernyataan resmi ataupun konferensi pers. Ya, kita lihat di layar kaca ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka keluar dari Rumah Kertanegara lewat ataupun dari dalam mobil. Paslon nomor urut 2 ini menyapa para pendukungnya yang dari sejak sore tadi sudah hadir di sekitar Rumah Kertanegara. Ya, kita lihat Prabowo Subianto menyapa para pendukungnya karena memang dari hasil perhitungan sementara lewat data hasil hitung cepat ataupun quick count, pasangan Prabowo Gibran ini unggul di sekitaran hasil sekitar 57% dari berbagai hasil hitung cepat lembaga survei. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sedang berada dalam perjalanan menuju ke Istora.
Kita akan tunggu apakah dalam perjalanan ini sambil menyapa pendukung akan ada pernyataan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ataupun mungkin langsung dan nantinya di Istora. Mungkin Mas Hanta, Mas Burhan dan juga Mas Panggi, kita lihat bagaimana ini memang dari hasil quick count ataupun hasil hitung cepat memang Prabowo Gibran ini sudah unggul ya seperti itu ya. Kita memang harus mengetahui hasilnya nanti di bulan Maret hasil perhitungan KPU. Tapi ini masih unofficial. Unofficial, tapi nampaknya nanti akan ada pernyataan atau mungkin deklarasi kemenangan ya berdasarkan hasil hitung cepat seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kita katakan kita berbicara mengenai hasil pemilu dan juga legitimasi mungkin ya. Kita bahas dulu data mungkin dari poll tracking dari Mas Hanta karena tadi belum sempat membahas mengenai data. Silakan datanya sudah sejauh mana Mas Hanta? Ini kan bawa data, tinggal disampaikan datanya. Sudah ada sebenarnya. Sudah ada ya, oke. Tapi sudah di level berapa Mas Hanta data yang masuk? Terakhir sudah 90-an% ya di dashboard saya. Data quick count-nya memang sudah stabil ya, grafik grafik tabulasi masuk di per daerah itu Rara. Jadi relatif kemungkinan perubahannya tidak terlalu signifikan, kurang dari 1%. Jadi data terakhir itu memang paslon 1 di 24,4%, paslon 2 59,2%, paslon 3 di 16,3%. Dan itu sebarannya TPS-nya sudah relatif stabil dan kalau diperhatikan prediksinya nggak berubah, kurang dari 1% mungkin pergeseran. Dan biasanya kalau sudah di atas 80, Mas Burhannya, Mas Panggi mungkin kenaikan data masuk agak lambat di hampir di semua lembaga survei. Tapi paling tidak jauh beda ya. Dan kita bisa lihat nanti di peta-peta di provinsi bisa didalami, misalnya kalau data kami ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, itu 3 provinsi yang sepertinya memang menjadi penentu lumbung suara atau kantong-kantong yang menyebabkan agregat nasional posisinya seperti demikian. Oke, Mas Hanta, tapi ringkas saja setelah kemudian kita melihat bagaimana hasil dari hitung cepat ataupun quick count, kita berbicara mengenai power sharing, artinya next ke depannya. Singkat saja, akan Pak Prabowo kalau tidak salah, kerap mengatakan tentang rekonsiliasi, bicara tentang mengajak semuanya. Potensinya menurut saya, katakanlah ini ya, bukan kita mendahului menghormati hasil KPU, kemudian paslon 2 Prabowo Gibran akan menang, jadi presiden wapres terpilih, dugaan saya akan diajak semua itu, paslon 1 dan paslon partai-partai di nomor 1 dan nomor 2, bahkan capresnya tinggal mereka mau atau tidak. Karena kan bagi Pak Anies, bagi Pak Ganjar yang masih muda, investasi politik Pak Prabowo saja sudah usia cukup senior, itu di pilpres kesekian masih menang, apalagi orang kayak Anies Baswedan. Itu masih peluangnya sangat besar, apakah akan memilih bergabung atau tidak dan sebagainya. Saya kira itu penting karena untuk menyukseskan pemerintahan perlu dukungan parlemen yang kuat juga. Dan parlemen saya kira masih pas ya, Demokrat. Yang lolos ini saya lihat berdasarkan survei Gerindra, kemudian Demokrat, Golkar, dan PAN. Dari 3 partai itu saya kira dari data survei ini juga masih butuh topangan dukungan di parlemen yang lebih kuat dan lebih memadai untuk menyukseskan jalannya pemerintahan. Mas Hanta, Cuma memang itu saya termasuk tidak setuju ya kalau semua partai termasuk pendukung capres yang kalah diangkut ke dalam pemerintahan. Nanti itu yang menjadi korban Masuk gini aja. Jadi checks and partainya aja. Maksudnya partai ini second opinion aja. Kalau enggak rusak undang-undang kita semua. Jadi omnibus law semua. Tapi ada PKS dan PDIP ya itu kemungkinan kecil akan bergabung ya. Iya, tetap partai dibawa ke dalam pun nggak bagus buat demokrasi. Kalau semua partai berada di dalam, harus imbang. Bagaimana dengan proses checks and balance? Power sharing nampaknya menarik untuk didalami lebih lanjut. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.